hukum final gitu. Tidak mungkin kan kalau masa korban mendampingi kuasa sebagai kuasa hukum terduga pelaku gitu. Nah, sejauh ini kita berdoa saja untuk Peggy, semoga apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan kepada Peggy itu nanti bisa terbukti di pengadilan bahwa Peggy tidak bersalah gitu. Karena kami di sini Bunda Roro fokusnya adalah untuk mencari DPO lainnya, bukan hanya satu orang saja gitu. Kita jangan sampai terbuai dengan Peggy gitu. Tapi 2 orang yang sudah di dalam fakta persidangan ini akhirnya hilang gitu, karena kita hanya fokus terhadap 1 orang. Kami tidak percaya gitu. Gini Mbak Putri ya, sebentar saya potong ya. Pada saat Bunda melihat, sebenarnya Bunda ini tidak ada urusan dengan hal begini, itu tidak ada urusan, berhubung beritanya viral ya. Bunda juga kasihan di situ melihat sosok Peggy itu miris banget dengan kehidupan dia menjadi tulang punggung. Itu sudah Bunda itu loh, itu Bunda viralkan loh itu videonya itu ya. Karena memang Bunda menggunakan rasa ya, naluri mata batin. Di situ Bunda melihat pembunuhan Vina dengan Ananda Egy. Itu ada bumbu, ada dibumbui. Di situ ada serbuk haram, narkoba, ya kan? Kedua, korban mengetahui sebuah rahasia besar. Jadi sebenarnya itu tidak murni 100% masalah percintaan, tidak. Itu kalau benar berdasarkan analisis Bunda ya. Tapi ada sesuatu yang lain. Kedua korban mengetahui rahasia besar yang berhubungan dengan narkoba. Itu yang Bunda lihat itu di situ. Jadi tidak murni 100% yang berhubungan dengan suatu percintaan, katanya cinta segitiga. Kan seperti itu, nggih. Nah, terus pada saat kejadian Bunda melihat sebuah gambaran ya. Di situ yang salah satunya yang paling jelas banget wajahnya itu orang anaknya itu kulitnya putih bersih, ya kan. Terus ada tato terutama di bagian punggung. Selama ini yang gempar kan, heboh kan di bagian tangan, tapi Bunda melihat ada salah satu tato di bagian punggung. Mukanya tidak lebar, tapi mukanya agak tirus. Nah, itu salah satunya adalah anak pejabat. Pada waktu itu Bunda melihat, tapi sampai detik ini Bunda masih memantau ya kebenaran itu. Namanya mata batin itu tidak bisa juga ya, ada keterbatasan penglihatan. Kalau ada mengatakan seorang indigo itu bisa menjelaskan secara detail nama pejabat A, B, C, D, E, itu tidak benar ya, itu tidak benar. Itu hasil dari narasumber yang belum tentu untuk pembenarannya belum bisa dipegang. Nah, kalau menurut Mbak Putri, apakah betul analisisnya Bunda itu seperti itu? Bagaimana? Jadi gini Bunda, segala kemungkinan bisa saja terjadi ya, tidak disalahkan analisa Bunda, karena kita termasuk kami sendiri ini baru saja memegang kasus ini, bukan lawyer yang sejak awal gitu. Kalau seandainya kami pegang sejak awal, pasti kami sangat mengetahui apa yang menjadi penyebab kan gitu ya. Nah, seperti sarannya Bunda dan mata batin Bunda ya, karena mungkin Bunda yang lebih punya mata batin yang bisa mengarah ke situ ya, Ririn ya. Kalau kita kan nggak bisa melihat sampai sejauh itu Bunda Roro. Kalau saya tentunya akan mengambil semua saran dan masukan dari semua orang yang menurut saya itu halnya positif gitu.
dan orang yang benar-benar memang memiliki kelebihan. Namun kan dalam hal ini kan kita tidak bisa menggunakan analisa yang seperti Bunda katakan ya Bunda. Kalau bahasa hukum itu kan susah. Orang kesurupan aja nggak bisa dijadikan alat bukti. Hanya sekali. bisa analisa Bunda ini hanya bisa dijadikan petunjuk, ada kemungkinan gitu. Oh kemungkinan bisa gitu. Oh kemungkinan bisa. Cuman kan bagaimana kita bisa mengkerucut ke arah tersebut? Tentunya ini bukan hal mudah, Bunda Roro. Benar-benar harus ada seseorang yang bisa membuktikan bahwa dia mengetahui hal tersebut. Maka itu bisa kita bongkar. Asalkan benar dia tahu dan bisa dia bisa menjamin keterangan dia tersebut dan bisa benar-benar membuktikan bahwa itu adalah fakta. Begitu loh Bunda. Baik, kita gantian ya Bunda ya. Ada permintaan lagi nih. Siap. Ya, sehat selalu semuanya ya, sehat selalu. Ya, Terima baik. kasih waktunya buat Bunda Roro, buat Mbak Putri tetap semangat ya. Makasih Bunda Roro. Tuhan memberkatimu dan melindungimu dimanapun berada. Amin. Amin. Bagaimana Bu Putri? Masih bisa dilanjutkan diskusinya? Jam berapa sih ini? Jam 20 Mbak Putri. Ya udah oke lanjut. Nanti kalau gue ngantuk gue udah bilang. Kita ke ini ada 7 orang lagi ya. Ini dari tadi cewek lagi ya, punya cewek ya. Cewek. Cowok ini kiranya. Makasih, sehat selalu, amin. Ilham Sinulingga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, Irene, langsung aja 5 menit saya kasih kesempatan. Amin, makasih Mas Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi buat rekan-rekan yang ada di atas sama di bawah, teristimewa buat host ya. Ada Mbak Putri Pemer. Ini pengacaranya, pengacara Pina itu nih ya Mbak ya? Iya. Wah, benar. Masih ya? Masih. Nggak ada yang bilang kita mundur, Bang. Iya kok nggak pernah mengudara lagi Mbak Putrinya? Saya kan memang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota, Bang. Jauh sebelum ada kasus Cina, saya memang sudah mencalonkan diri gitu. Jadi saya 1 bulan kemarin sempat dikomplain karena saya tidak mengurusi masyarakat saya turun ke lapangan. Jadi saya lebih sibuk ngurusin kasus Pina gitu. Nah jadi ya saya memang tetap membackup teman-teman ketika saya bisa, saya tetap bantu gitu, kayak masih live Zoom di media-media saya bisa. Tapi ini saya juga sampai Jakarta tadinya pengen ngeliat sidang di Bandung, ternyata sidangnya ditunda gitu, berarti kan timing waktunya nggak pas gitu loh Bang. Baik Bang Irene, kita langsung Hanya satu aja, saya hanya mau tanya aja. Iya, Mbak Putri kasih pencerahan kepada kami masyarakat yang sekarang lagi galau melihat perkembangan daripada kasus Vina ini. Kira-kira sudah sampai di mana Mbak Put, dan kira-kira apa yang bisa kami rasakan bagi masyarakat ini mengenai kasus Vina ini. Itu aja dulu. Iya. Jadi gini Bang, kasus Vina ini masih terus berjalan sampai hari ini, masih sesuai dengan apa yang kami harapkan ya. Tetapi memang kasus Vina ini kan terlalu banyak dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, hanya penggiringan opini-opini sehingga membuat masyarakat ini berasumsi yang tidak baik kepada hal-hal tertentu gitu ya, terutama serangan kepada kami sebagai korban, termasuk kakaknya Vina, keluarga Vina yang sudah dianggap macam-macam lah, terima uang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan sangat sakit ya bagi mereka ya. Nah, proses Vina saat ini
kami terus berkoordinasi dan kami coba menggali terus informasi yang kami dapatkan dari orang-orang yang sudah kami investigasi. Memang kami tidak pernah memunculkan orang-orang tersebut karena ini menjadi satu rahasia kami. Karena itu belum saatnya kita munculkan. Kalau kami kan tidak mau berbicara hanya perihal cocokologi, tapi kami harus membuktikan. Dan saya juga berkomunikasi terus dengan Kang Deddy karena beliau yang mengerti wilayah sana dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Itu kami yang meminta juga bantuan Kang Deddy untuk bisa masuk kepada para saksi-saksi tersebut. Karena notabene biasanya kalau kami korban mau langsung masuk kepada para saksi itu pasti biasanya ditolak. Gitu, karena mereka pasti terus punya gini Mbak Putri, mengenai PS yang sempat Mbak Putri katakan ini adalah pelakunya, itu sebenarnya gimana itu Mbak? Nah, PS yang ditangkap ini. Mbak Putri kan ada VT yang kita lihat, Mbak Putri itu meyakinkan bahwa memang ini PS lah pelakunya. Ya, oke. Saya perumpamakan lagi ya Bang, perumpamaan nih. Andaikan Abang ini adalah pihak korban, ya. Ini mudah-mudahan tidak diulangin lagi ya, didengerin dulu ya semua netizen biar paham. Jadi gini, andaikan Bang Eren ini adalah kakak korban atau orang tua korban lah, ya. Berarti kan Abang mengalami ada keluarga yang dibunuh. Abang melakukan laporan lah ke Polda. Ya, setelah Abang melakukan laporan ke Polda, Polda Jabar mencari nih pelakunya siapa, gitu kan? Terus tiba-tiba ditangkap pelakunya. Nah, pertanyaan saya ke Abang, apa yang Abang rasakan ketika Abang melakukan pengaduan, terus orang yang melakukan perbuatan tersebut ditangkap? Apa yang Abang rasakan? Kalau saya ahli hukum, saya nggak bisa katakan itu langsung bahwa itu pelaku. Kita kan harus lihat dulu. Kita bukan berbicara ahli hukum. Nanti dulu. Ini berbicara posisi korban. Iya, ada ditangkap, tapi kan belum bisa kita yakinkan itu pelaku kan. Enggak, dulu. Abang coba jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Abang sebagai korban, ya kan, mendengar dan melihat rilis Polda secara langsung, rilis itu resmi loh. Oke. Ya, apa yang Abang rasakan ketika waduh berhasil nih ada pelaku ditangkap, itu dulu. Oke. Ya, senang atau tidak? Senang ya? Pertama senang. Oke, sebentar saya terusin lagi ya Bang ya. Oke, kalau kita berbicara sebagai praktisi hukum, saya jelaskan lagi. Sampai hari ini kami tidak pernah bertemu langsung dengan penyidik Polda Jabar, hanya sebatas bertemu dengan Pak Direktur, ya. Oke. Sewaktu saya membuat statement, itu selesai dari rilis Polda Jabar. Rilis Polda Jabar, kami sebagai kuasa hukum tidak diberitahu ataupun tidak diundang. Ya, oleh karenanya saya diperintah Pak Hotman untuk datang ke sana, menyaksikan secara langsung rilis tersebut, benar atau tidak. Begitu ya. Apakah benar Peggy itu sudah ditangkap? Apakah benar Peggy itu adalah pelakunya? Oke, Bang? Nah, setelah selesai rilis, media sudah menjegat kami di depan untuk meminta statement. Saya katakan nanti dulu, saya mau masuk dulu ke dalam bertemu dengan penyidik, supaya saya tidak salah informasi. Apa yang harus saya sampaikan, gitu kan? Ya, setelah kami masuk ke dalam 30 menit lebih lah ya, kurang lebih sekitar 30 menit, kami tidak diterima. Tidak diberikan ruang untuk komunikasi dengan alasan mereka ada agenda. Saya lapor ke Pak Hotman. Pak Hotman telepon ke pimpinan. Mereka katakan mereka tidak mau ketemu dengan saya tapi mau ketemu sama Pak Hotman. Saya marah dong. Saya, Intan, dan Kendal yang berangkat ke sana, nyetir sendiri Bang, kami Bang, pagi-pagi ke Polda Jabar, kami tidak diterima. Rasanya sakit hati nggak? Kami ini pengacara korban loh. Kami butuh informasi. Kenapa kami di hold sama mereka, tidak boleh tahu apapun? Oke.
Oke Mbak Putri, karena waktu saya 5 menit, saya tanya Gak apa-apa, satu lagi gak apa-apa. aja ya. Sorry host ya, sorry Saya host. jelasin dulu. Bagaimana pandangan Mbak Putri Nah, ntar dulu. terhadap PS ini? Enggak, Ntar dulu, itu kan saya sudah jelas- bisa kita tangkap Mbak Putri, karena gini, apapun kan VT itu yang bisa kita lihat, kan itu dia. VT itu Ya kan? dipotong, itu bukan VT sebenarnya. Kalau mau nonton jelas, itu nontonnya di berita. Itu potongan itu, Oke. Bang. Oke, biar ada kesempatan sama teman-teman yang lain. Satu lagi Ya, saya tanya oke, ya, sorry oke. host ya. Bagaimana pandangan Pak Putri terhadap persidangan tadi terhadap PS ini? Kira-kira secara pandangan hukumnya gimana dia? Dan bagaimana dengan status PS secara pandangan hukum kelak nantinya? Kalau ditanya bagaimana sidang hari ini, ya tentunya saya menjawab normatif. Saya juga pernah melakukan sidang pra peradilan dan itu tidak langsung dihadiri oleh kepolisian, ya, bidang hukumnya. Kalau saya melihat mungkin belum siap pemberkasan yang dilakukan oleh Polda Jabar. Ya, saya yakini itu tidak mungkin Polda Jabar tidak bisa melakukan jawaban karena ini kan proses sidang pra peradilan ini kan hanya 7 hari. Berarti mereka harus siap dengan segala alat bukti yang membantah dalil-dalil penggugat, ya kan? Begitu. Nah, kalau abang tadi nanya bagaimana masalah Peggy ini, apakah akan terbukti atau tidak? Ya, kira-kira itu dia. Ya, saya nggak tahu bang, kan belum sidang, belum Nggak, bisa. artinya gini Mbak, kan dengan anunya Kadip Humas menyatakan bahwa Polda sudah siap untuk bertarung 2 minggu lalu, apakah titah terakhir dari Kapolri di hari Sabtu itu menjadikan satu kunci kepada Polda Jabar ternyata belum siap terhadap bukti-bukti tersebut? Ya, bisa saja Baik, bang. ya, mohon maaf Ibu Putri, 5 menit ya. Saya hanya kasih tenggang waktu cuma lebih 2 menit. Yang lain gantian. Oke, Iya, iya. thank you. Ya. Teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan 01.31, berarti sudah lebih 1 menit dari perjanjian diskusi yang yang tadinya kita mau lakukan. Jadi Bu Putri hanya tersisa 1 audiens yang akan dinaikkan ya Bu Putri ya. Ya, boleh. Tinggal 1 lagi sisanya, lalu diskusi kita tutup dan kita istirahat. Sekarang mulai dari detik ini, siapa yang rasanya berkepentingan dan punya urgensi untuk menyatakan dan punya pertanyaan yang penting untuk mencerdaskan orang banyak, silakan ajukan permintaan, saya naikkan. Saya dari tadi menilai ya komenan-komenan di sini, jadi saya selektif memilih orang yang naik. Baik, di dialog netizen silahkan 5 menit dari sekarang. Dialog netizen. Dialog. Silahkan bertanya. Ya nyimak dulu Mbak, nyimak dulu bentar Mbak. Oh, kalau nyimak nggak bisa, saya langsung buka pertanyaan, silakan turun ya. Baik, silakan pertanyaannya Badai 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat di pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Amin. Aku mau tanya sama Amin, Bang. Nona Putri. Hai, apa kabar, Badai? Ya baik. Oh iya, ini kenapa bikin akun lagi? Akunnya lagi sekolah. Ya udah gini pertanyaannya gini Put. Kita Anda sebagai seorang pengacara sebetulnya jangan kalau ada yang mencemooh atau apa itu sebenarnya jangan ditanggap. Ini pesan saya nih. Ini Ya, pesan. siap. Lebih fokus ke
pihak si korban. Ya, lebih fokus sama kliennya Anda. Ini. Karena ini sesuatu hal yang menjadi sebuah acuan untuk menjadi sejatinya putri yang dulu gitu loh. Putri yang dulu gitu loh, jangan putri yang sekarang. Nanti kalau putri yang sekarang nanti lupa. Jadi putri yang dulu, yang sesosok putri pada waktu putri itu belum punya peranan. Pada waktu putri itu belum punya peranan. Saya dukung kok. Masa saya dukung penjahat sih? Saya dukung si korban. Tapi setidaknya kalau ada yang mencemooh ini nggak usah ditanggapi sebenarnya. Itu yang akan nantinya menjadi suatu beban gunjingan. Ya namanya kita manusia, nggak ada yang sempurna. Tetap kalau udah dapat gunjingan kita nggak bisa menyikapi, akan timbul suatu permasalahan dengan satu ya kan. Ya kan di TV banyak seperti itu, ada ini ada itu ya kan. Sebenarnya kalau kasarnya netizen ini memberi arahan seperti itu, sebenarnya masukan yang bagus sih kalau kita tahu dengan bisa menyikapi tanggapan baik komentar netizen ya kan gitu. Setidaknya ini berarti masih ada kepedulian. Ya kan? Pertanyaannya ini banyak yang suruh saya nanya sama Mbak Putri nih. Ini kadang-kadang netizen ini jangan teriak-teriak nanti ada ponsel. Jadi gini. Ini Mbak Putri, terus terang aja ya, ini jangan bidik cuman satu orang aja, ya kan, dari keluarga si A, si B yang ada sangkutannya itu seharusnya harus perlu bisa mengklarifikasi, gitu. Iya. Gimana? Dari yang ditunjukkan sama netizen bahwa si korban lingkupnya dalam keluarga besar ini yang ada dalam arti ada tersangkut dengan permasalahan si Vina, ini yang harus mereka gali. Maksudnya yang harus digali yang mana nih, Bang? Ya kemarin kan dari sebelum si Peggy Setiawan digembar-gemborkan sebagai DPO kan banyak yang tiba-tiba semua bermunculan. Dari segi saksi-saksi palsu juga ya kan, yang punya narasi seakan-akan narasinya tidak sesuai dengan apa yang diminta dari pihak-pihak si korban ini. Aku nggak nyambung deh pertanyaannya, bingung. Baik, saya disconnect ya karena saya rasa itu hanya wasting on time gitu kan. Jadi baiklah kalau memang sudah saya tidak ada lagi yang akan bertanya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya di sini yang sudah menghadiri room Ririn. Semoga semuanya sehat. Jangan ngasih emoticon tawa di bawah. Ririn juga jadi ketawa karena Ririn baper. Mbak Putri pusing. Kagak, gue jadi bingung. Ya terima kasih sih sebenarnya masukan tadi, jangan diambil hati. Kalau saya kan sejak awal saya nggak pernah ngambil hati. Saya justru VT saya tuh lucu-lucuan kan saya menjawabnya. Saya tuh mulai kesal dan itu kenapa menyerang pribadi saya, Mbak, bahwa almarhum suami saya sampai saya dibilang membunuh suami saya dibilang pembunuh pembunuh Eki lah. Ini kan udah nggak bener, wajar dong saya marah. Itu kalau masalah tai lalat apa saya malah nggak masalah kok, cuman ya mungkin netizen ini nggak paham ya kamera depan kamera belakang. Tapi kalau sudah mengarah menggiring opini, saya nggak pernah lo nyenggol Widya. Saya hanya menyampaikan jangan menyebarkan berita hoak. Itu ya Rin ya yang saya sampaikan. Ya, hoax, ya. Wajar dong saya katakan kamu jangan nyebar berita hoak. Saya kok nyenggol Widya? Saya hanya menyampaikan Widya, kalau kamu punya bukti ayo tunjukkan, jangan cuma sekedar ngomong gitu loh waktu itu. Jadi kalau cuma sekedar apakah saya mengulik tentang Widya, nggak penting juga. Widya bukan siapa-siapa, bukan pula artis, bukan juga pejabat gitu, nggak penting gitu. Justru saya hanya menyampaikan
tolong kalau Widya Anda berbicara hati-hati, itu yang saya sampaikan. Jangan menggiring opini, jangan menyebarkan hoak. Hanya itu yang saya sampaikan sama Widya. Widya marah macam orang kesurupan. Wah, semua dikulik. Kalau sekarang pertanyaannya, saya itu orang yang paling sabar. Saya itu orang yang paling nerima saran dan masukan dari siapapun. Tapi kalau dia sudah menyerang pribadi saya, menyerang keluarga saya, membawa almarhum suami saya yang sudah tenang, sampai sekarang ini dibilang saya juga otak pelaku pembunuhan suami saya, itu udah kelewatan. Betul nggak? Coba. Saya ini kalau perihal pencalonan saya sebagai wali kota, insya Allah saya aman. Nggak ada masalah kok di Bandar Lampung. Karena orang tahu saya gitu, bukan orang tidak tahu saya gitu. Alhamdulillahnya orang tuh di Bandar Lampung tuh tahu bagaimana saya, bagaimana keluarga saya gitu. Jadi kalau saya dikait-kaitkan dengan kematian suami saya ketawa, dan keluarga besar bahkan orang yang tahu bagaimana kondisi itu ketawa dengar si Widya itu berbicara gitu. Jadi sebenarnya saya justru menantangi Widya, kalau Anda memang benar mempunyai bukti apapun itu, ayo sini bertemu dengan saya, face to face kita ngomong. Jangan cuma sekedar ngomong ini. Nanti kalau saya ini udah berapa hari nggak ngikutin media sosial ya, sibuk dengan kegiatan saya gitu. Tapi muncul lagi Viti. Saya ada nggak, Rin, ngebahas, coba kalian selama ini ada nggak dalam waktu berapa minggu, seminggu lebih ini saya memposting soal, nggak ada ya? Nggak ada, Saya nggak ada, Mbak. Justru dia yang mengulik-ngulik Facebook saya zaman dulu. Ya biarin aja, saya mah nggak peduli. Orang saya masih zaman ABG. Justru kerenan saya dong zaman ABG. Saya sudah mental kemana-mana. Widya baru ngerti main handphone. Nah, Bahkan ini Mbak Putri ya, mohon maaf, yang digoreng netizen itu yang 10 juta itu kan istilahnya nggak mungkin ada api gitu menurut saya. Nah iya, saya wajar orang begitu. Nggak usah kita bahas lagi ya Kak, soalnya nanti orang nambah. Dia gini ya, kalau duit dikirim orang itu bisa berkurang, tapi kalau kata-kata itu bisa ditambah orang. Jadi kita itu nggak usah bahas itu juga. Jadi udah 41, kita closing statement aja ya Bu Putri ya. Kita closing statement aja 4 menit. 4 menit untuk closing statementnya dipersilahkan untuk Ibu pengacara Bu Putri. Silakan berikan nasihat yang baik untuk netizen. 4 menit. Silakan. Jadi terima kasih Adik Ririn. Ini teman-teman yang di sini ini positif semua komalnya. Kemudian kemarin juga si Koko juga komalnya positif. Saya senang sekali kalau kita bisa berdiskus perihal kasus ini dengan pemikiran yang luas ya, dengan wawasan yang luas, yang tidak tahu bertanya tapi tidak memojokkan, tuh saya senang sekali. Jadi saya berharap sekali mudah-mudahan teman-teman yang nonton di sini itu bisa berpikir secara netral dan normatif, harus memahami peranan masing-masing. Jangan sampai percaya dengan cerita dan berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Ayo kita bangun kecerdasan masyarakat. Ayo kita gali semua informasi yang berkesesuaian gitu. Masih banyak wadah-wadah yang bisa kita sampaikan ketika memang kita tahu itu ada kebenarannya. Tapi kalau sampai kita tidak mengetahuinya dan kita bisa menyampaikan dan akhirnya membuat gaduh ya, dan akhirnya menimbulkan hal-hal lain, menyudutkan seseorang, akhirnya kasus ini tidak terbuka dengan semestinya. Fokusnya adalah saat ini saya mohon sekali teman-teman untuk bantu kami mencari informasi perihal DPO lainnya, bukan hanya terfokus pada satu orang Peggy gitu. Jadi sama-sama kita bongkar, kita cari tahu, dan kita tidak usah lagi lah memikirkan suara-suara orang yang nggak paham dengan hukum, yang hanya bercerita cuap-cuap itu nggak ada buktinya gitu. Ayo gitu kita sama-sama berdiskus hal-hal yang positif, dan ini semoga bisa saya sampaikan dengan teman-teman di Polda Jabar kalau memang ada bukti dan data-data yang berkesesuaian gitu. Jadi terima kasih lagi sekali lagi, ini kita sudah berbincang cukup lama ya. Mudah-mudahan nanti besok bisa saya gabung lagi asalkan saya tidak lelah. Nanti kita gabung lagi
di tengah malam seperti biasa Ririn membangunkan saya ya. Yang terpenting adalah percaya saja. Kebohongan itu akan terungkap meskipun larinya secepat kilat. Percaya itu. Tidak ada yang namanya kejahatan itu tidak terungkap. Dan satu hal lagi, jangan pernah memojokkan orang yang kita tidak tahu bagaimana posisi orang itu sebenarnya. Itu ya. Saya dukung kok untuk membela Peggy, bukan pelakunya. Kami mendukung dari kuasa hukum Vina, sangat mendukung sejauh itu memang bisa dibuktikan. Karena kami juga, saya mewakili keluarga Vina menyampaikan keluh kesah dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya. Mereka juga tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Namun yang bisa membuktikan itu adalah pengadilan, bukan kami, bukan keluarganya Vina. Itu saja, Ririn. Makasih banyak ya. Baik, makasih ya teman-teman udah bersedia untuk jadi tamu di room Ririn, juga baik yang hadir. Semoga ada ucapan-ucapan teman-teman yang mungkin udah menyakiti, lisannya yang udah kelongsongan gitu, bikin orang tersinggung. Semoga diampuni sama Allah ya, dan semoga teman-teman sini semuanya sehat dan besok lancar rezekinya ya. Selamat Bobo. Bobo jangan lupa berdoa dulu ya. Yang perempuan-perempuan jangan lupa cuci muka pakai